أقسم بيوم القيامة أن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Ibadallah. Surah Al-Qiyamah yang kita bacakan tadi sampai ayat ke-15. Dari awal menggambarkan tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Juz ke-29, bagian akhir juz ke-29. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Pasti akan terjadi. Kiamat besar dan kiamat kecil. Kiamat besar nunggu kehancuran total semua alam semesta. Bumi hancur, matahari hancur, bulan hancur, semuanya hancur. Alam semesta. Kiamat besar. Kiamat kecil, kitanya yang hancur duluan. Kitanya yang mati duluan. Kiamat kecil. Dan sebelum kiamat besar, biasanya kita dulu menghadapi kiamat kecil. Kita meninggalkan dunia atau kita ditinggalkan dunia. Jadi ada dua kiamat dalam hidup ini. Kesimpulannya. Siap-siap. Siapa yang duluan? Apakah kiamat kecil dulu kematian yang datang ke kita atau kita nunggu kiamat besar? Alam semesta hancur. Tapi kelihatannya yang paling nampak di depan mata ini, kiamat kecil dulu menghampiri kita. Karena kelihatan wajahnya sudah umur 40-50 tahun. Ya. Jadi rata-rata matinya tinggal 10-20 tahun lagi. Kalau kiamat besar, masih nunggu Dajjal. Masih nunggu Ya'juj wa Ma'juj. Masih nunggu Ad-Dabbah. Di dalam Al-Quran disebutkan ada binatang bisa berbicara nanti di akhir zaman. Beritahu ini sikulan kafir, ini sikulan mukmin, ini sikulan saleh. Itu nanti masih lama lagi. Kalau hitung-hitungannya 50 tahun atau 100 tahun, berarti kita udah duluan kiamat kecil. Dan mati semua yang ada di sini nih. Jadi antara dua saja. Hidup kita berada antara kiamat kecil dan kiamat besar. Tidak bisa lari daripada itu. Allah bersumpah dengan ayat ini. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ya, aku bersumpah. Hari kiamat itu pasti akan terjadi di hadapan kalian. Antara dua itu. Dan nanti di sana kamu akan lihat.
Ya, kamu berada di posisi apa? Hari ini kamu berada di posisi bagaimana, kamu nanti tahu posisimu yang hari ini. Nanti, ketika berhadapan dengan Allah. Dan kadang-kadang tidak nunggu harus sampai hari kiamat total. Begitu kiamat kecil saja kita sudah tahu posisi kita di mana. Posisi yang mencela diri kita sendiri, menyesali diri kita sendiri, atau posisi kita senang dengan diri kita, bahagia dengan diri kita. Nanti, dalam hitungan waktu yang dekat. Nah, Nabi tegaskan, idza matal 'abdu qamat qiyamatuh. Bila seorang sudah mati, maka pasti kiamat dah datang kepada dia. Nah, itu kita yang akan menentukan. Kita mencela diri kita, atau kita menyenangin diri kita. Mencela karena kesalahan kita sendiri. Memburukkan diri kita karena perilaku kita sendiri. Kita marah sama diri kita sendiri. Atau senang bahagia karena diri kita sendiri. Mampu mengontrol kehidupan kita yang singkat di muka bumi ini. Dan manusia bisa ngatur hidupnya yang singkat ini di dunia ini. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya. Jangan fikir, kata Allah. Jangan pikir bahwa hidup ini berakhir di sini saja, di dunia ini. Tidak. Habis selesai masuk tanah, selesai. Jadi bangkai, jadi tanah. Tidak. Tidak berakhir di situ. Hidup tidak berakhir di tanah. Walaupun tulang belulang hancur. Daging hancur. Ya. Tidak berakhir di situ hidup kita. Ada jutaan, ada triliunan manusia di dalam tanah. Mungkin tempat kita berdiri ini barangkali ada banyak mayat-mayat bangkai di bawahnya. Cuman kita tidak tahu. Ya. Menjadi tanah. Tapi kamu jangan fikir bahwa kamu hanya menjadi tanah. Kami akan kumpulkan kamu lagi. Tulang belulang kamu aku kumpulkan, kata Allah. Ya. Bukan cuma tulang belulang yang akan dikumpulkan. Bahkan sidik jari kamu. Jari-jari kamu punya sidik jari. Setiap orang punya sidik jari yang berbeda. Setiap orang. Hancur dimakan tanah. Ditelan tanah. Tidak ada lagi sisanya. Tapi nanti pada waktunya kami akan gabungkan lagi itu sidik jari semua. Tangan-tangan telapak jari kamu. Ngumpul satu persatu kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Dibalik lagi ke asalnya. Dan tidak bisa ditipu. Dari sidik jari tahu siapa pelaku kejahatan. Dari sidik jari. Dalam ilmu kriminal bisa diketahui si pelaku jahat dengan sidik jari. Allah juga bilang seperti itu dalam Al-Quran. Najma 'idhamah. Kami akan kumpulkan tulangnya dan kami juga akan kumpulkan nanti sidik jarinya. Kembali ke asalnya. Jadi semula. Tidak berubah. Untuk membuktikan dia buat apa di dunianya. Dia buat baik atau dia buat jahat. Ketahuan nanti di sini. Masyaallah muslimin. Allah dah ngomong itu 14 abad yang lalu. Ini kondisi kita. Dihadapkan untuk hidup sementara, singkat, cepat. Untuk apa? Buat apa? Mau dibawa kemana nih hidup? Orang-orang yang berakal, yang bisa menggunakan akalnya dengan baik, yang cerdas pikirannya dan cerdas hatinya, dia tahu mau dibawa kemana hidupnya. Yang cuma cerdas akalnya, hatinya tidak cerdas, tidak bisa bawa kemana arah hidupnya. Ada dua kecerdasan, ma'asyiral muslimin. Cerdas otak, pintar otak. Belum tentu pintar hati, cerdas hati, jiwa. Belum tentu. Di negeri ini banyak orang cerdas otaknya, pintar otaknya, pintar. Brilian. Tapi hatinya tidak cerdas. Jiwanya tidak cerdas. Dan mampu mengontrol antara otaknya dengan hatinya. Jadi hidupnya kelang kabut, kocar kacir. Mengenal Allah, mengenal akhirat, mengenal nasib hidup dan menentukan jalan bagaimana nantinya adalah menggabungkan antara otak dengan jiwa, dengan hati, dengan perasaan. Gabungan. Bagaimana mampu mengelola dua-dua ini? Kamu cerdas otakmu, tapi hatimu cerdas di mata Allah. Kamu bisa tentukan yang mana yang baik. Kecerdasan hati ini berkaitan dengan agama. Berkaitan dengan agama. Ketundukan pada agama, ketaatan kepada agama, ikhlas kepada Allah, patuh pada Allah. Ini kecerdasan hati. Belum tentu kecerdasan otak. Walaupun semua maklumat ada di otak, ma'asyiral muslimin. Walaupun semua. Belum tentu dia bisa tunduk kepada Allah. Khusyuk dia kepada Allah. Taat pada Allah, belum tentu. Walau ilmu ada di otaknya. Pengetahuan ada. Ma'asyiral muslimin. Allah suruh kita berbuat. Allah suruh kita berbuat. Apa yang kita bisa buat? Buat. Ya, malu.
I'malu ma syi'tum. Innahu bima ta'maluna basir. Dalam ayat yang lain Allah bilang, buatlah kamu di muka bumi ini apa yang mesti kamu bisa buat. I'malu. Semua yang kamu buat Allah tahu. Semua yang kamu lakukan Allah tahu, besar kecil. Besarnya di mata kamu belum tentu besar di mata aku. Kecil di mata kamu belum tentu kecil di mata aku. Buat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu engkau baik itu cuma Allah. Yang tahu engkau jahat itu cuma Allah. Manusia boleh kata engkau baik, manusia boleh kata engkau jahat. Tapi yang tahu engkau baik dan jahat cuma Allah. Biarin manusia ngomong tentang kamu. Yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Tapi jangan Allah bicara tentang kamu yang buruk-buruk dan yang jahat-jahat. Innallaha a'lamu biman ittaqa. Allah tahu siapa yang bertakwa. Jangan hiraukan ucapan orang ketika kamu sudah berbuat yang baik, lakukan sajalah. Karena manusia tidak bisa diberikan keridhaan dan kepuasan atas apa yang kamu buat. Sebaik-baik apa yang kamu lakukan di muka bumi ini, belum tentu manusia mengakui kebaikanmu. Sebaik-baik apapun yang kamu buat, belum tentu manusia senang yang kamu buat. Tidak usah pikirkan apa orang lain buat. Apa kita buat. Tidak usah pikirkan apa orang kata tentang kita. Kita berbuat karena Allah. Kita berbuat karena Allah sayang kita. Kita berbuat karena Allah suruh kita. Silahkan orang bilang apa, kata apa, hina apa, ejek apa, biarin. Urusan kita dengan Allah. Urusan kita dengan Allah, karena Allah tahu kita. Yang paling tahu nasib kita adalah Allah dan kita sendiri. Yang paling tahu. Siapa yang paling tahu ujung dari hidup kita ini? Siapa? Cuman Allah. Orang tidak tahu nasib kita di ujung ini. Di ujung hidup ini. 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun ya kan. Orang tidak tahu. Yang paling tahu cuman Allah. Apa kita husnul khatimah? Atau kita su'ul khatimah? Kita baik hidup, menutup hidup ini. Atau kita jahat, menutup hidup ini. So, jangan pikirin kecaman orang. Jangan pikirin hinaan orang, ejekan orang. Tidak usah pikirin. Pikirin bagaimana jadi orang baik di mata Allah. Pikirin bagaimana Allah sayang dan cinta kita. Pikirin itu. Kecintaan manusia sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan. Ridha nas. Ghayatun la tudrak, kata Imam Ali. Orang senang sama kita 100% sesuatu yang mustahil kita dapati di muka bumi ini. Tapi cinta Allah, ridha Allah kita bisa dapatin. Cinta manusia, ridha manusia tidak bakal kita temuin. Sampai kapanpun, sebaik apa. Jadi cari cinta Allah dalam hidup ini, dalam amal. Ridha Allah dalam hidup ini, dalam amal kita. Cari cinta Allah. Kalau Allah udah cinta kepada kita, udah sayang sama kita, Allah akan buat manusia cinta kita. Kalau Allah udah sayang kita, cinta ke kita, Allah buat manusia ini cinta kepada kita. Bukan kita yang mencari cinta manusia. Dan jalan satu-satunya mencari cinta Allah, karena dengan amalmu, dengan tulusmu, dengan ikhlas. Makanya buat baik itu bukan sekedar menyelesaikan buat baik. Buat baik bukan sekedar selesai, sudah. Selesai, sholat selesai, sudah. Buat puasa selesai, sudah. Umroh selesai, sudah. Sudah selesai, sudah. Menyelesaikan tanggung jawab. Buat baik bukan itu. Buat baik bukan sekedar menyelesaikan kerjaan itu. Tapi buat baik bagaimana mencantumkan kebaikan itu dengan keikhlasan kita. I'malul khair, la takhallusan. Buatlah baik itu, kata ulama. Buatlah baik itu bukan karena kamu mau menyelesaikan saja perbuatan baik itu, selesai sudah. Habis selesai sudah. Duduk nyantai. Tapi buatlah baik ikhlasan, karena kamu memang ikhlas karena Allah. Cari ridha Allah, inginkan Allah, dekat dengan Allah. Bukan sekedar menyelesaikannya. La takhallusan. Walakin taqarruban. Tapi buatlah baik dalam rangka untuk kamu menambah dekat dirimu dengan Allah. Menambah dekat dirimu dengan Allah. Apa saja yang kamu buat baik, bukan sekedar menyelesaikan kebaikan itu. Tapi membuat langkah. Ini perbuatan baik aku bisa menambah langkahku lebih dekat ke Allah. Ini perbuatan baik ini bisa menambah aku lebih cinta kepada Allah. Ini perbuatan baik aku bisa menambah aku lebih tunduk, khusyuk di hadapan Allah. Buat baik itu seperti itu. Karena dalam perbuatan baik, orang berbuat baik ada peringkatnya di mata Allah. Ada khasyi'un, ada mukhlisun, ada muttaqun, ada. Bukan cuma amilun, bukan cuma buat baik. Bukan cuma orang yang bersolat, solat saja, musallun, bukan. Tapi bagaimana solat yang khusyuk.
Bagaimana salat yang qanit, tunduk, nikmat, lezat. Jadi buat baik, ma'asyiral muslimin, bukan sekadar menyelesaikan buat baik. Tapi mencari jalan langkah terus mendekat ke Allah. Menikmatin hubungan baikmu dengan Allah. Ma'asyiral muslimin, hidup ini adalah sikap, keputusan. Penjelasan tentang Islam, tentang agama kita, tentang tuntunan agama kita udah jelas dah. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang. Kalau Allah cerita tentang yang haram itu jelas. Kalau cerita yang halal itu jelas. Sekarang yang halal dan yang haram, penempatannya adalah sikap kita. Sikap kita penempatannya. Kalau kita tidak punya prinsip dalam hidup, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Maka kata ulama, la tatanazal an mabadi'ik. Kau jangan mundur dari prinsip hidupmu. Karena kalau kau mundur dari Allah. Kalau kau berpegang dengan prinsip-prinsip hidupmu yang Allah sudah ajarkan kepada kamu, ini halal, ini haram, ini bersih, ini kotor, ini jahat, ini baik. Kita tegas dengan diri kita sendiri. Tegas dengan diri dulu. Tegas dengan diri. Bukan dengan orang lain dulu. Tegas dengan diri. Katakan ini yang tegas pada dirimu sendiri. Orang mau bilang apa urusan orang. Saya tegas dengan prinsip saya bahwa ini adalah benar, ini adalah salah. Orang mau bilang apa terserah. Karena nanti ngadap Allah, ketika berhadapan dengan Allah, kita datang sendiri. Kita tidak ditemani siapa-siapa. Kita bertanggung jawab dengan prinsip hidup kita sendiri. Kita tidak bertanggung jawab dengan orang lain. Makanya ketika kita goyah di dunia, kita tidak tegas di dunia, kita tidak mampu mengatur diri kita, bolak-balik, tidak jelas. Yang akan berhadapan dengan Allah cuma kita. La tatanazal an mabadik. Berpeganglah dengan prinsip hidupmu. Yang prinsip hidupmu itu adalah agamamu itu sendiri. Yang kau sudah ketahui. Yang kau sudah pelajarin. Ma'asyiral muslimin, Allah bilang, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Tahuilah bahwa manusia itu tahu dirinya sendiri. Dia tahu dia baik, dia tahu dia jahat. Dia tahu dia punya tanggung jawab. Dia tahu dia punya beban. Dan dia tahu dia jahil, dia pintar, semua. Dia tahu. Jangan buat alasan di hadapan Allah. Karena Allah tidak mau menerima alasan. Balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'idhirah. Ketika kita ngadap Allah kelak, ma'asyur muslimin, kita ngadap dengan amal, dengan perbuatan, dengan kerja. Bukan dengan alasan. Kita tidak bisa ngomong sama Allah. Karena ini aku tidak bisa buat, karena itu aku tidak bisa buat. Kita tidak bisa bawa alasan kita. Kita bawa amal kita. Ayat dalam surah Al-Qiyamah berkata, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia tahu terhadap dirinya sendiri. Baiknya, buruknya, jahatnya, bagusnya, manusia tahu. Dan Allah menetapkan untuknya bertanggung jawab atas perbuatan. Dan yang ketiga, jangan buat alasan di hadapan aku ketika kamu menghadap aku. Aku tidak akan dengar alasanmu. Mudah-mudahan kita punya kesempatan yang singkat dalam hidup ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita mampu mengatur kembali hidup kita. Biarlah orang rusak, biarlah orang tidak ngerti, biarlah orang lupa, larut. Tapi kita punya perhitungan sama diri kita sendiri. Bahwa sesungguhnya hidup kita adalah milik kita di hadapan Allah kelak. Dan Allah akan mengganjari sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan apa yang kita buat. Mohon maaf. Saya minta ampun pada Allah setiap waktu, setiap hari. Minta ampun karena kemungkinan besar dalam hidup ini. Banyak yang kurang dalam diri kita. Banyak yang salah dalam diri kita. Banyak yang tidak pantas di hadapan Allah. Dan Allah tahu itu. Tinggal kita memohonkan ampunan. Dan Allah perbaikin kita. Allah sempurnakan kita. Sampai kita menutup umur kita. Dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.